Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Kita udah ada di akhir Mei dan kita mau masuk bulan Juni nih. Gimana sih, bosan nggak ya? Udah hampir 2 bulan karantina. Mungkin sebagian besar bosan sih ya, tapi kita nggak bisa apa-apa. Kita harus ikuti anjuran pemerintah untuk terus di rumah, tetap di rumah. Dan sesuatunya kita bisa kerjain. Oke, supaya kita bisa terhindar dari pandemi ini dan kita tetap sehat. Nah, di masa sulit ini kan ya teman-teman, setiap orang itu pasti butuh yang namanya kepastian. Kepastian, kira-kira apa ya maksudnya? Kayak di situasi sekarang ini banyak orang yang pengen banget tahu kira-kira kapan pandemi ini berakhir, kapan mereka bisa cepat ketemu sama keluarga mereka lagi, kapan mereka bisa pulang kampung lagi. Pokoknya mereka tuh butuh hal-hal yang pasti gitu kan ya. Nah, tapi di masa sulit yang sekarang ini nggak banyak sih orang yang bisa terima Tuhan di masa yang sulit kayak gini. Kalau misalnya kamu orangnya, berarti kamu adalah pemenang, kamu hebat teman-teman. Nah, hari ini aku mau sharing tentang Law of Attraction. Jadi, aku udah cari ke Law of Attraction. Jadi, Law of Attraction ini adalah hukum untuk menarik hal yang kita inginkan menjadi nyata. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan guna-guna. Jadi apa yang kita pengen, apa yang kita minta sama Tuhan itu bisa jadi kenyataan. Tapi tentunya ini semua nggak gampang. Pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya LOA ini berhasil. Jadi LOA ini dapat melatih kepercayaan kita dan iman kita sama Tuhan. Percaya nggak ya kita sama Tuhan di masa sulit ini? Iman kita tuh percaya nggak sih sama Tuhan kalau Tuhan tuh bisa selamatin kita, Tuhan bisa kasih apa yang kita mau? Bisa nggak ya? Karena kita sharing firman Tuhan, jadi kita harus dasar ini sama firman Tuhan. Jadi di sini LOA ini kita minta sama Tuhan. Nah, tapi kita mintanya tuh dalam doa teman-teman, kita nggak perlu mikirin siapa ya nanti yang bakal ngasih, gimana ya caranya ya, kapan ya. Mau satu hal biar Tuhan yang tahu, kita nggak boleh tahu itu rahasia Tuhan. Oke, kita mau buka Alkitab dulu karena namanya sharing firman Tuhan, jadi harus buka Alkitabnya. Kita buka di Markus 11 ayat 24 yang terjemahan baru. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan yang berkata kepada kita, apa saja yang kamu minta, apa saja. Apa aja teman-teman, kita bisa minta apa aja tanpa dibatasi apapun. Kita bisa minta apa aja yang kita mau dan doakan. Jadi kita nggak cuma minta, kita juga harus berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita butuh ini Tuhan, kita mau ini Tuhan, kita pengen, kita bilang sama Tuhan karena kita kan ciptaan Tuhan, jadi kita mintanya sama yang cipta kita. Terus kalimat selanjutnya, percayalah, ini ada akhiran lah, berarti ini adalah perintah teman-teman. Kita disuruh untuk percaya itu aku lihat di KTP Yonan, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Berarti kita benar, kita yakin kalau hal itu akan terjadi, bahwa kamu kita semua telah menerimanya. Menerima apa? Menerima yang kita minta, menerima yang kita doakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan berarti suatu saat nanti, kita nggak tahu kapan, tapi bakalan kita dapat, maksudnya kita bakalan dapat gitu loh. Nah teman-teman, dasarnya udah ada nih. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini melatih kepercayaan kita sama iman kita kepada Tuhan. Kita percaya nggak kalau Tuhan itu bakal kabulin
apa yang kita minta, apa yang kita doakan ini. Nah teman-teman, aku mau kasih kayak tips-tips kayak cara-cara supaya LOA ini bisa berhasil. Tapi nggak semua LOA ini bisa berhasil ya teman-teman, semua tergantung kepercayaan kita sama iman kita sama Tuhan. Semakin tinggi kepercayaan kita, semakin tinggi iman kita sama Tuhan, maka hal itu bakal cepet kita dapetin. Ya bukan cepet sih, maksudnya hal itu pasti bisa kita dapetin. Yang pertama adalah bersyukur. Tuhan itu suka orang yang setiap hari selalu bersyukur, baik keadaan susah maupun senang. Jadi kita di setiap saat kita tuh harus selalu bersyukur. Bersyukur tuh apa sih? Kita menerima apa yang telah Tuhan kasih gitu dengan sukacita, bukan dengan sungguh-sungguh. Itu nggak baik teman. Nah ini aku biasanya sebutnya sih halu yang beriman. Kenapa ya? Jadi kita setiap hari berterima kasih sama Tuhan. Dengan cara apa? Ya kita setiap hari ngomong, Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang udah kita punya sekarang. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, itu anugerah Tuhan. Nah berkaitan dengan apa yang kita doakan tadi, nah tadi kan bilang percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah ini kita berterima kasih seolah-olah kita udah dapetin nih. Gimana ya maksudnya? Misalnya kita pengen sesuatu lah, barang apa, misalnya kita pengen punya baju baru kan ya, Tuhan terima kasih Tuhan aku sudah punya baju baru ini, wah ya ampun Tuhan bagus sekali aku pakai. Kita kayak berhalusinasi gitu, kita kayak berimajinasi seolah-olah kita udah dapet gitu apa yang kita minta dari Tuhan. Dan kita setiap hari ngucapin terima kasih Tuhan, aku sudah dapetin apa yang aku doakan, aku sudah dapetin apa yang aku minta sama Tuhan. Itu ya, itu berterima kasih setiap hari kita lakuin setiap hari, karena kalau kita lakuin ini setiap hari ini bakal jadi kebiasaan kita. Dan kalau udah jadi kebiasaan kita, itu bakal jadi gaya hidup kita. Dan kalau udah jadi gaya hidup kita, itu bakal jadi karakter kita teman-teman. Itu yang aku dengar dari Om Dan kayak gitu. Tapi menurutku emang bener juga sih, setiap apa yang udah jadi kebiasaan bakal jadi gaya hidup, dan itu bakal jadi karakter kita. Jadi kita bisa untuk terus mengucap syukur sama Tuhan apapun keadaannya. Dan yang kedua adalah kita sadari diri kita kalau kita itu ciptaan Tuhan. Maksudnya pasti kita kan ciptaan Tuhan kan ya, jadi kita tuh nggak bisa apa-apa gitu sama Tuhan. Kita tuh butuh banget namanya pertolongan Tuhan, kita butuh banget campur tangan Tuhan, karena kita ini ciptaan Tuhan. Nah kayak misalnya robot rusak, siapa yang bisa benerin? Cuman penciptanya doang kan, karena dia yang tahu maksudnya isi-isinya, komponen-komponennya gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kalau kita udah bersyukur, kita udah sadar diri kita, yang ketiga adalah kita balikin lagi sama Tuhan, kita serahin lagi sama Tuhan. Tuhan maunya gimana, Tuhan mau hendaknya apa. Maksudnya kita serahin ke Tuhan adalah kita berserah sama Tuhan. Balik lagi yang pertama, kita nggak boleh bersungguh-sungguh, karena kita bersyukur, kita harus terima dengan sukacita. Nah kalau udah kita balikin ke Tuhan, kita udah serahin sama Tuhan, ya udah kita udah lakukan bagian kita, nanti tinggal Tuhan yang menyelesaikan bagian Tuhan. Jadi tugas kita cuma perlu mengucap syukur, kita sadari diri kita, dan juga kita serahin sama Tuhan. Dan jangan lupa kita lakukan ini setiap hari, doa dan juga berterima kasih, karena Tuhan suka orang yang selalu berterima kasih, dan Tuhan gak suka orang selalu bersungut-sungut. Nah teman-teman, LOA ini bisa melatih iman kita, melatih kepercayaan kita, dan juga melatih kita untuk bisa terus mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa yang kita butuhin, bahkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, Tuhan tuh bisa kasih. Karena kita kan anaknya Tuhan, kita anak raja. Jadi anak raja itu apa ya, semua tuh bakal dikasih. Tapi tetap ada yang harus kita lakukan. Sampai kita lakukan LOA ini, kita juga harus semakin perbaiki diri kita upgrade diri kita sampai kita jadi apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu bakal kasih apa yang kita butuhkan itu dengan cuma-cuma kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sayang banget orang yang melakukan kehendaknya. Kan kita berkat Tuhan, kita juga harus nurutnya sama Tuhan. Oh ya, aku mau ngajak teman-teman semua buat praktekin LOA ini supaya Tuhan segera pulihkan keadaan kita, keadaan negara kita,
COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa segera ketemu sama teman-teman kita bisa kumpul bareng-bareng, kita bisa lakukan apa aja tanpa harus khawatir, teman-teman. Jadi kita berterima kasih sama Tuhan setiap harinya, dan kita merasa kalau COVID ini udah selesai. Jadi kita setiap hari terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, COVID ini sudah Engkau singkirkan Tuhan, terima kasih Tuhan, negara kami sudah Engkau pulihkan Tuhan. Dan itu kita akan setiap hari ya teman-teman. Yang dari aku, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa buat doain negara kita di setiap doa kita ya. Terima kasih, God bless you.